Anda kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tak akan mencapai 5% per tahun pada periode 2024 hingga 2026. Bank Dunia menyebut salah satu pemicu utama potensi perlambatan ekonomi Indonesia yakni normalisasi harga komoditas unggulan tanah air yang berpotensi memicu pelebaran defisit neraca berjalan. Bank Dunia memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tak mencapai 5% per tahun pada periode 2024-2026. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam laporan terbaru Bank Dunia. Dalam laporan itu disebutkan, Indonesia diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif ke depan, akan tetapi ancaman dari risiko perlambatan semakin nyata. Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,9% pada 2024-2026. Proyeksi itu menunjukkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, PDB Indonesia tumbuh 5,3% pada 2022 dan pada tahun ini diproyeksi tumbuh di kisaran 5%. Adapun Bank Dunia menyebut salah satu pemicu utama potensi perlambatan ekonomi nasional ialah normalisasi harga komoditas unggulan tanah air. Merosotnya harga komoditas unggulan berpotensi memicu pelebaran defisit neraca berjalan Indonesia. Selain itu, perekonomian nasional juga masih dihadapi oleh fenomena bunga kredit yang tinggi. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap roda perekonomian nasional sejalan dengan meningkatnya biaya operasional pelaku usaha. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tak akan mencapai angka 5% di tahun 2024 hingga 2026. Selain karena merosotnya harga komoditas unggulan Indonesia, Bank Dunia juga menyebut sejumlah pemicu lainnya sehingga Indonesia tak mampu mencapai level pertumbuhan 5%. Ya, faktor pemilu 2024 juga disorot oleh Bank Dunia, di mana selain harga komoditas dan fenomena suku bunga tinggi, Bank Dunia menilai pergelaran pesta politik dapat menghambat momentum reformasi birokrasi yang telah dilakukan pemerintah selama beberapa tahun terakhir. Lebih lanjut, Bank Dunia memprediksi investasi di Indonesia akan moncer. Meski demikian, kegiatan ekspor dan impor diperkirakan hanya tumbuh tipis karena volume sudah meningkat pada 2021-2022 menyusul pertumbuhan yang sangat kuat. Kemudian Bank Dunia menyebut defisit transaksi berjalan secara bertahap akan meningkat menjadi 1,4% PDB pada 2026. Seiring rendahnya harga komoditas dan juga lemahnya pertumbuhan global yang menghambat ekspor. Adapun untuk tahun 2023 atau di tahun ini, pemirsa, Bank Dunia menyebut Indonesia tetap menjadi bright spot dalam perekonomian dunia. Ya, dari Bank Dunia, pemirsa, Bank Indonesia justru menyatakan optimismenya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana pada tahun 2024 mendatang, ekonomi Indonesia disebut bisa tumbuh hingga 5,5%. Dan untuk lebih jelas, pemirsa, kita simak proyeksi Bank Indonesia yang sudah kami rangkum dalam informasi berikut ini. Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2024 dapat mencapai 4,7 sampai 5,5%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diproyeksikan meningkat pada 2025 dengan kisaran 4,8 sampai 5,6% pada 2025. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, proyeksi pertumbuhan tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di seluruh dunia. Pertumbuhan akan cukup tinggi, mencapai 4,7 sampai 5,5% pada 2024 dan meningkat ke 4,8 sampai 5,6% pada 2025. Salah satu yang tinggi di dunia. Konsumsi dan investasi akan meningkat. Didukung kenaikan gaji ASN, pemilu, infrastruktur di IKN, selain ekspor dari hilirisasi. Inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2024 dan 2025. Gubernur Bank Indonesia menambahkan, hal tersebut akan didukung oleh kenaikan gaji aparatur sipil negara, adanya gelaran pemilu, infrastruktur di ibu kota Nusantara, dan ekspor hilirisasi. Selain itu, Gubernur BI juga memproyeksikan inflasi akan terkendali dalam target sasaran BI senilai 2,5 plus minus 1%. Lebih lanjut, BI berpesan bahwa dunia belum akan ramah pada 2024. Untuk itu perlu kewaspadaan untuk melihat kondisi ekonomi ke depan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, dari proyeksi Bank Dunia, pemirsa kita ke Bank Indonesia yang mengungkap beberapa faktor penentu yang menjadi pengerek pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Di antaranya kenaikan gaji aparatur sipil negara, penyelenggaraan pemilu, hingga peningkatan ekspor dari hilirisasi yang sudah dilakukan. Dengan demikian, BI menyebut penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung penguatan konsumsi dan investasi. Mengaca pada tren ini, Bank Indonesia bahkan memproyeksikan ekonomi Indonesia bisa tembus ke 6% di tahun 2028 mendatang. Ya, Bank Indonesia menyebut momen pemilu sebagai salah satu faktor pendorong perekonomian tahun 2024. Namun, ekonom Henry Saparini justru mengatakan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut diyakini tidak akan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di 2024. Padahal perputaran uang di periode pemilu diperkirakan mencapai 294 triliun rupiah. Namun perputaran uang tersebut diyakini tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian tanah air pada tahun depan. Pasalnya perkiraan nilai belanja pemilu ini hanya setara dengan 4,2% dari total konsumsi rumah tangga. Hal senada juga disampaikan kalangan pengusaha pemirsa, di mana Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Sinta Kamdani menyebut memang ada berbagai peluang bisnis yang tercipta dari perhelatan pemilu 2024. Namun sumbangsihnya terhadap perekonomian disebut sangat kecil. Pertumbuhan tinggi yang terus dikejar oleh Indonesia, pemirsa, sejatinya berujung pada target Indonesia untuk naik kelas menjadi negara maju ataupun negara berpendapatan tinggi. Adapun kunci menjadi negara maju turut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apa saja faktor-faktor kunci tersebut? Berikut kita simak informasinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam upaya meningkatkan status Indonesia menjadi negara maju, maka diperlukan bahan dan resep yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, ia menyebut bahwa yang diperlukan adalah sumber daya manusia, produktivitas, dan inovasi. Ketiga hal ini pun menjadi fokus pemerintah untuk dimanfaatkan dengan optimal sehingga mencapai cita-cita Indonesia Emas di 2045. And what is the ingredient as well as the recipe for Indonesia to become a high-income country? It is human capital, productivity, and innovation. Paul Krugman said that when we talk about productivity, this is not everything. But in the long run, this is almost everything. When Europeans faced with the aging population, you are very worried, not only that the aging population creating many implications, but most importantly, aging will be identified with a less productive society. And this is also happened in many countries. Indonesia is a bit more lucky because our demography is young. Sri Mulyani menuturkan saat ini Indonesia tengah menikmati bonus demografi dengan mempunyai mayoritas penduduk berusia muda dan produktif. Maka momentum bonus demografi ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin agar di masa mendatang Indonesia sudah memiliki kondisi ekonomi yang jauh lebih kuat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, Indonesia Emas 2045 ini yang menjadi target ataupun tujuan pemerintah agar kemudian Indonesia bisa menjadi negara maju dan juga berpendapatan tinggi. Namun pemirsa, The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dalam laporan terbaru memberikan sederet saran untuk perekonomian Indonesia. Sebelumnya OECD melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini meningkat menjadi 4,9% dari laporan sebelumnya pada September 2023 yang sebesar 4,7%. Adapun dalam laporan tersebut, OECD juga mengemukakan beberapa saran terkait kebijakan perekonomian Indonesia. Ya, saran yang pertama dari OECD, pemirsa, mengenai kebijakan menyusul pelebaran defisit anggaran selama pandemi. OECD menilai bahwa pemerintah telah mengintensifkan konsolidasi fiskal sejak tahun 2022. Kemudian walaupun kemiskinan ekstrim juga telah berhasil diberantas, OECD berpendapat bahwa pandemi menunjukkan bahwa kelas menengah yang baru muncul dinilai masih rentan terhadap guncangan dan membutuhkan jaring pengaman. Selanjutnya OECD menilai bahwa jika risiko eksternal terjadi, perlambatan ekonomi yang cukup besar atau berkepanjangan dinilai perlu diatasi melalui belanja tambahan. Hal ini mengingat lemahnya stabilisator otomatis. Peningkatan belanja modal secara bertahap diperkirakan berlanjut dalam jangka menengah dan hal ini termasuk untuk mempercepat investasi di IKN. Adapun jumlahnya diproyeksikan mencapai 30 miliar dolar pada dekade berikutnya atau setara 463 triliun rupiah.
Kemudian tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 5% dinilai OECD mungkin tidak cukup untuk mengubah Indonesia dapat menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Ya, pemirsa, berbagai proyeksi yang dikeluarkan oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia dan juga OECD patutnya menjadi evaluasi bagi pemerintah Indonesia agar kemudian target-target yang sudah ditetapkan bisa dikejar, apalagi ingin mencapai ataupun menggapai status negara maju dan juga berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Namun yang paling utama dan perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian status yang diraih ini sejalan dengan kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada semua kalangan.